selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membuat sebuah kata gitu yang sering banget disebut gitu, tapi sayangnya tuh kayaknya punya reputasi yang kurang bagus gitu ya. Reputasinya tuh nggak bagus gitu ya, ego ini. Nah, tapi menarik nih, ada salah satu teman kita yang nanya, kalau misalkan kita harus bisa otentik, kita harus bisa menjadi diri sendiri, kadang kita juga boleh dong kak egois gitu ya. Nah, jadi di dalam video ini akan menjawab apakah terus semua ego itu jelek gitu ya. Contoh, kalau aku nggak mau nurutin dia dan lebih mentingin kemauanku, berarti aku ego dong kak. Nah, secara arti sederhana harafiah, ego itu artinya diri kita sebenarnya. Nah, tapi ada kata lain yang populer, egois gitu kan. Reputasinya biasanya negatif kalau katanya kata egois ini gitu ya. Jadi kata egois ini lebih ke sifat gitu ya. Kemudian ada satu kata lagi yang lebih menunjukkan kata benda, egoisme. Egoisme adalah menempatkan kepentingan diri kita di atas orang lain gitu ya. Nah, tapi di dalam istilah bahasa Inggris ada yang lebih bisa mendefinisikan egois ini secara lebih cocok gitu ya. Kalau menurut aku tuh kata itu adalah selfish gitu ya. Mungkin kalian sering dengar selfish, itu adalah egois juga, tapi lebih kayak menolak untuk melihat di luar sudut pandang diri kita pribadi. Jadi kayak kitanya hidup di dunia ini kan banyak orang lain gitu ya, kita harus sharing this earth gitu kan, kita sharing this world. Nah, kalau orang selfish itu nggak mau lihat sudut pandang orang lain, nggak mau sharing gitu ya. Jadi kayak ini semua kayak lebih fokus ke gua itu pusatnya, dan orang lain ya harus ngikutin gua, nggak peduli kebutuhan orang lain gitu ya. Jadi selfish. Walaupun ego adalah, banyak yang bilang ego itu akar dari hal yang negatif gitu ya, sangat kental di dalam pembahasan pathological narcissism atau NPD gitu ya. Nah, tapi apakah ada ego yang baik gitu ya? Ada guys gitu ya. Itu ego yang sifatnya sehat atau healthy ego gitu ya. Walaupun tetap sentralnya itu ego gitu, tapi ego yang healthy lebih kepada sense of self diri kita. Jadi mengerti, mengenal diri kita, tahu cara kita membawakan diri, menempatkan kebutuhan kita. Kadang memang di atas orang lain, tapi dengan proporsi yang pas gitu ya. Jadi lebih kayak membela perspektif diri kita yang benar dan juga keselarasan antara hak dan kewajiban gitu ya. Jadi beda dengan kalau ego yang kita bahas di dalam personality disorder atau NPD gitu ya. Itu mereka lebih kayak fragile, ego admirasi, ego menguasai supply, distorsinya itu lebih kayak takut topengnya kebuka, ego yang menjatuhkan orang lain. Nah, jadi kalau ego yang menjatuhkan orang lain itu apalagi dilakukan terus-menerus, konotasinya pasti negatif gitu ya. Tapi kalau misalkan orang dengan healthy ego, memang jadi bawaannya bisa jadi ada karisma, intelijensia, atau pembawaan percaya diri gitu ya. Itu bisa menjadi ego yang masih memang sense of self-nya kayak gitu ya. Berbeda dengan NPD yang tadi lebih ke hollow, empty atau insecure gitu ya. Jadi di dalam membahas ego ini ada loh, kalau misalkan kita dari kecil berpuluh-puluh tahun dididik atau dibesarkan oleh di dalam lingkungan orang tua yang narsisistik, itu tuh bisa membuat development ego kita itu sedikit blur atau terganggu ya. Harusnya kita kan belajar tentang diri kita, bisa menjadi diri sendiri, dan juga memiliki ego yang masih kadarnya positif gitu ya, kadarnya sehat gitu ya. Semakin kita lama juga bertahun-tahun berhubungan dengan seorang NPD, kita juga sulit mengolah ego diri kita yang sehat gitu ya. Membuat kita jadi kayak gini, aku punya ego, aku bakal oke atau aku bakal baik-baik aja kalau orang-orang di sekitarku tuh oke gitu. Jadi menjadi distorsi untuk setting boundariesnya susah, nggak sehat dalam memberikan batas-batas yang sehat, dan juga sulit untuk membedakan separateness dua objek dengan dua kebutuhan yang berbeda. Itu bisa membuat kita stuck di dalam hubungan yang ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Tapi kalau kita memiliki healthy ego, ego yang termasuk tadi menjadi diri sendiri dan memiliki batas-batas yang sehat untuk mental health kita, healthy ego itu bisa mendengarkan orang lain, dan kita juga bisa push back ketika memang
oh ini tuh gaslighting, oh kita harus firm di sini, oh ini yang benar, jadi conscience-nya jalan. Walaupun dipandang memang orang lain kita menjadi ego karena kita mengikuti conscience kita, apa yang membuat menurut kita benar gitu ya, apa yang membuat rasional kita memang benar gitu ya. Juga termasuk healthy ego nggak pantang menyerah gitu ya. Nah, ego strength itu, kekuatan ego itu termasuk di dalam kita menjaga harga diri kita gitu ya. Lalu apa bedanya dengan fragile ego? Kalau fragile ego itu, kalau ego kita nggak diturutin atau kemauan kita nggak diturutin, kita langsung ambiar gitu ya bahasa gampangnya. Nah, fragile ego ini sangat kental dengan disorder NPD itu sendiri. Nah, teman-teman kalian pasti tahu yang namanya self love gitu ya. Nah, self love ini bisa juga loh itu menjadi ego yang sehat gitu ya. Walaupun ego ini reputasinya agak negatif, tapi self love kan reputasinya bagus. Nah, self love adalah suatu keadaan kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri gitu ya. Melakukan self love itu berarti melakukan apa? Upaya-upaya termasuk pengembangan diri, melakukan sesuatu yang bikin kita happy. Ya, kalau bisa sih tanpa merugikan orang lain, tapi bukan berarti terus kita harus selalu sependapat dengan orang lain. Soalnya orang lain bisa aja nggak setuju kan gitu. Nah, tapi self love ini sangat penting banget di dalam elemen kita dalam healing gitu ya. Nah, memang kadang membutuhkan healthy ego gitu ya. Jadi ego itu reputasinya negatif, tapi nggak semua ego itu jelek secara total gitu ya. Sedangkan selfish di dalam bahasa Indonesia yang artinya egois, self-center gitu ya. Apa-apa harus dia, apa-apa harus diturutin, sebuah keputusan yang kalau benar-benar tidak sesuai atau tidak 100% saklek dengan dirinya, itu menjadi nggak suka gitu ya. Sebuah keputusan yang harus ada manfaatnya untuk dia gitu ya. Kalau nggak akan setuju. Nah, itu memang cenderung jelek gitu ya, karena egois itu akar dari segala mementingkan diri sendiri dan cenderung nggak peduli sudut pandang orang lain gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, Kak, kalau misalkan aku lagi healing berarti aku ego nggak? Padahal kan ego nggak bagus gitu ya. Nah, tapi di dalam kata ego sendiri itu yang reputasinya seperti itu, nggak 100% semuanya jelek ya. Kita harus tahu bahwa healthy ego itu tetap harus intact di dalam kita menjaga autentik kita, diri kita, dan juga selalu boundaries untuk kesehatan mental yang baik gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.